Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahala Nailal Amalia absen 9 dari kelas MPI 2B akan memaparkan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Soal yang pertama, ruang lingkup teknologi pembelajaran meliputi sebagai berikut. 1. Kawasan desain. Yang dimaksud desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. 2. Kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. 3. Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. 4. Pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran. 5. Penilaian. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian asumatif. Soal yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan meliputi sebagai berikut. 1. Manajemen sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. 2. E-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. 3. Media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. 4. Pendidikan life skill. Teknologi informasi dengan komputer sebagai jantungnya telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Hampir semua pekerjaan menggunakan komputer. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan menggunakan komputer terbuka sangat luas. Soal yang ketiga, teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk memudahkan kita dalam mencari segala sesuatu yang kita butuhkan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membuat kita menjadi dimudahkan dalam segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi dalam dunia pendidikan, juga khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pandemi yang terjadi pada sekarang ini mengakibatkan melakukan aktivitas semua dari rumah, seperti bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Dengan adanya teknologi informasi, proses belajar mengajar dapat dilakukan di rumah. Bahkan bukan hanya saja di rumah, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Siswa dan guru tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, e-learning, dan juga WhatsApp. Guru dan siswa juga bisa melakukan belajar dengan metode tatap muka menggunakan aplikasi Google Zoom dan Meet. Dengan aplikasi Google Meet dan Zoom, teknologi informasi juga memudahkan siswa untuk mencari materi tambahan untuk bahan belajar. Namun, dengan teknologi informasi dalam dunia pendidikan juga mempunyai dampak buruk untuk peserta didik. Salah satunya yaitu menjadikan peserta didik semakin individualis dikarenakan jarak rumah antara peserta didik yang jauh dan tidak bertemu secara langsung dengan peserta didik yang lain. Soal yang keempat, pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran meliputi sebagai berikut. 1. Pengembangan media berbasis visual, yaitu media menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan. Secara umum, media pembelajaran berbasis visual dikelompokkan menjadi dua, yaitu media grafis dan media OHT atau OHP. 2. Pengembangan media berbasis audio adalah salah satu media penyampai informasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Media audio memiliki karakteristik yaitu audio atau suara.
3. Pengembangan media berbasis audiovisual adalah salah satu media penyampaian informasi yang juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Media audiovisual memiliki karakteristik yaitu audio atau suara dan visual atau gambar. Jenis media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif atau mendengar dan visual atau melihat. Soal yang kelima, pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. 1. Pengembangan media berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 2. Pengembangan media berbasis Microsoft PowerPoint. Pengembangan Microsoft PowerPoint sebagai media presentasi dalam proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu 1. Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional. 2. Harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar, bukan merupakan media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran. 3. Pengembang media presentasi sebaiknya mempertimbangkan menggunakan secara maksimal segala potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh jenis media presentasi ini. 4. Prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Soal yang keenam, pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Sejalan dengan perkembangan internet, telah banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, seperti e-commerce, e-banking, e-government, dan e-learning, dan lainnya. Salah satu aktivitas yang berkaitan dengan proses pembelajaran adalah e-learning. E-learning adalah wujud penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. E-learning merupakan bentuk usaha untuk membuat sekolah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Sekian penyampaian ujian akhir semester dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.